Suara apa itu? Baik, pada pagi hari ini kita akan diskusi tentang kebutuhan gizi bagi ibu menyusui. Jadi, kalau kemarin tentang kehamilan, untuk minggu ini adalah terkait dengan ibu menyusui. Jadi pada prinsipnya bahwa kita kalau belajar gizi tentunya akan disesuaikan dengan siklus hidup ya, dalam kehidupan. Jadi biasanya kita mulainya dari ibu hamil biasanya, tapi kadang-kadang karena namanya siklus ya, jadi kita suka bingung kita mau memulai dari mana, ataukah dari orang tua ataukah dari orang dewasa gitu ya. Karena kalau orang dewasa itu biasanya kan kita dari dewasa kemudian menuju kehamilan, kemudian menyusui, kemudian setelah menyusui, setelah kehamilan menyusui sekaligus dengan ada gizi pada bayi, kemudian balita dan seterusnya. Tetapi ada juga yang mulai bahwa daur kehidupan itu mulai dari malah ada namanya dari anak-anak kayak gitu. Jadi nanti kita nggak usah bingung terkait dengan penyusunan RPS-nya, ini adalah bagian akademik. Begitu kalau kami di gizi di unsur pun juga demikian. Untuk gizi daur hidup itu ya, itu juga tergantung dari tim teachingnya. Kalau tim teachingnya mendingan udahlah ya, saya duluan, saya kebetulan sudah pegang materi ini dari dulu, jadi sudah kita mulai dari sini deh. Nah, kalau yang untuk harapan bangsa ini kebetulan kan memang mulainya dari Bu Santi kemarin apa ya, sehingga saya tinggal mengikuti saja. Dan yang untuk pertemuan kali ini terkait dengan sui. Nah, ibu hamil ya, ibu hamil kemarin sudah disampaikan kebutuhannya juga berbeda-beda ya setiap trimesternya. Ada kebutuhan energi ekstra ya untuk ibu hamil pada saat trimester 1, trimester kedua, dengan trimester 3 sesuai dengan pertumbuhan dari janin yang dikandungnya. Nah, kemudian kita lihat juga dari perubahan-perubahan secara hormonalnya, sehingga itu nanti akan mengikuti untuk kebutuhan, kemudian untuk seperti apa. Nah, kemudian pada masa ibu menyusui, ini pun juga fase di mana kebutuhan energi ibu juga nanti akan semakin lebih besar dibandingkan pada saat masa kehamilan. Karena apa? Ya, kalau kemarin ibu hamil itu 60% untuk kebutuhan perkembangan bayinya, kemudian 40% untuk kebutuhan ibu sendiri. Nah, demikian untuk ibu menyusui ya. Jadi untuk kebutuhan ibu menyusui atau busui ini, energinya juga nanti diperuntukkan bagi kebutuhan ibu sendiri, sekaligus juga untuk kebutuhan supaya ASI terproduksi dengan cukup ya. Nah, sehingga untuk bisa mendapatkan energi yang dapat mencukupi untuk produksi ASI maupun untuk hariannya sendiri, maka kebutuhan energi ekstra harus diperhatikan. Nah, bagaimana untuk kita bisa mendapatkan energi ekstra tersebut? Yaitu dengan melihat intake dietary-nya ya, kemudian perilaku ya. Jadi asupan makanannya itu harus diperhatikan, dan kemudian kebiasaan-kebiasaan untuk khusus ya untuk selama masa menyusui ya, karena demi pertumbuhan, demi perkembangan dari bayi ya, ini sudah bukan lagi janin tapi sudah bayi karena sudah keluar gitu ya. Nah, maka perlu diperhatikan status gizinya, status gizi tidak hanya bayinya ya, jadi otomatis ini bayi akan selaras dengan bagaimana pemenuhan gizi ibu menyusui tersebut sekaligus dengan status gizi ibu menyusui. Kalau misalkan status gizi ibu baik, menyusui baik, kemudian pemenuhan kebutuhan zat gizi hariannya juga baik, nanti ini akan otomatis nanti pertumbuhan dan perkembangan bayinya juga akan mengikuti. Nah, pada saat masa kehamilan ya, kemarin itu kan ada berbagai perubahan ya hormonal, tapi juga ada ya, kalau hormonal itu ditandai dengan ketika ibu hamil ya hiperemesis yang mual, kemudian ada perasaan emosi yang labil dan seterusnya. Nah,
pada fase kemudian untuk pertumbuhan fisiknya, ya perkembangan perubahan fisiknya itu juga misalkan payudaranya semakin besar, kemudian aerolannya ya, yang kita itu juga akan semakin membesar tuh ya. Terus dibandingkan dengan kita, kalau kita yang perempuan yang normal pasti kalau tidak menyusui, kalau tidak hamil itu ya paling sedikit kecil ya, ya kecil gitu ya. Nah tapi kalau sudah fase menyusui itu nanti aerolannya sudah semakin membesar. Kemudian jelas ya, ketika kehamilan pembesaran pada payudara atau mamenya juga iya. Kemudian pada saat proses laktasi pun juga semakin membesar. Nah, pada saat kehamilan berlangsung itu kenapa bisa payudara atau mame semakin terjadi pembesaran, itu karena adanya sel-sel ya, sel-sel yang untuk memproduksi ASI itu sudah mengalami proliferasi. Nah, ini didukung dengan berbagai hormon-hormon. Jadi makanya tadi ya, hormonnya sudah kacau balau ya, mereka perlu adaptasi juga dengan keadaan kehamilan. Kemudian otomatis sel-sel jaringan tubuhnya juga demikian. Nah, kemudian makanya kalau terlihat ibu-ibu hamil pun juga terutama untuk ekstremitas bagian bawah ya, itu jumlah pembuluh darahnya terlihat ya, terlihat dan jumlahnya terlihat semakin banyak. Kemudian pada bulan kelima kehamilan, jadi dari adanya produksi hormon laktogen, prolaktin, nanti pada bulan kelima atau bulan keenam kurang lebih, nanti ibu hamil akan mengeluarkan ya sekresi gitu ya, mengeluarkan ASI dalam jumlah yang sedikit, meskipun tidak terlihat ya, tidak terlihat apa ini benar ASI apa enggak, karena kalau kita tahu bahwa ASI itu yang pertama kali adalah kolostrum gitu ya, warnanya kuning gitu. Tapi pada saat bulan kelima itu ibu akan mengeluarkan dari putingnya ya, itu cairan warnanya putih ya, pigment ya, tidak terlihat persis kayak susu gitu ya, air susu ibu gitu persis, tapi jumlahnya sedikit dan tidak selancar pada saat pemberian ASI tuh ya. Jadi nggak usah kaget untuk yang mbak-mbak ya, yang perempuan-perempuan ini kalau misalkan besok hamil kemudian bulan kelima, bulan keenam kurang lebih ya, karena waktu itu saya juga kayaknya 5 bulannya itu hampir mendekati 6 ya. Itu tiba-tiba pada saat saya kita kan nanti ada ini ya, masase gitu ya, masase supaya kita nanti bisa sebenarnya untuk tujuannya untuk merangsang gitu ya, supaya nanti pada saat kita sudah proses laktasi, payudara berjalan dengan baik prosesnya, kemudian juga terutama untuk bagian puting nanti terlihat bersih gitu. Nah, jadi pada saat itu ternyata keluar sedikit ya, memang hanya sedikit, jadi tidak sepanjang hari itu keluar ya. Jadi artinya bahwa ketika kita mejet putingnya tiba-tiba keluar pastinya ya, air gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah melahirkan, setelah postpartum sekitar 2-3 hari, nanti kadar estrogen progesteronnya sudah mulai menurun, nanti kemudian sekresi akan secara otomatis akan mudah keluar. Nah, sehingga kenapa pada saat ibu baru melahirkan nanti ada beberapa metode ya, di mana bayi nanti dicoba seperti metode kanguru. Nanti kalau kalian perhatikan nanti di rumah sakit atau mungkin di klinik ya, bayi setelah dilahirkan langsung ditembakkan ke dalam tubuh ya. Mereka dirangsang supaya bisa mencari ya mana tetap sumber makanan dia gitu ya, dalam hal ini adalah payudara. Nah, payudara itu kalau yang punya ibaratkan tankinya ASI gitu ya. Nah, sehingga harapkan nanti kemudian setelah itu berapa jam biasanya kan bayi kan tertidur ya, tertidur. Nah, nanti kemudian setelah itu dibangunkan supaya dia dipaksa untuk mencoba untuk nenen.
gitu ya. Dan harapannya nanti biar hari kedua, hari ketiga nanti air susu dengan mudahnya keluar. Nah, ini saya kira kalau anatomi payudara sudah diajarkan di mata kuliah anatomi mungkin ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya, ada puting, kemudian ada bagian areola itu yang hitam, ya, kemudian ada sinuses, dubus, lactiverus. Nah, kemudian ada sel-sel otot, sel ada apa namanya? Prolaktin, ini di sel-sel otot ini ada oksitosin, kemudian di bagian sel-sel untuk yang untuk produksi ASInya itu sendiri ada unsur prolaktinnya, ya, kemudian terus ada alveolus, kemudian ada jaringan-jaringan dan sebagainya. Jadi kenapa pemerintah sepanjang ini ya mendengung-dengungkan itu harus ASI, itu harus ASI, itu harus ASI. Ya karena ASI ini memang merupakan kebutuhan dasar ya bagi balita. Tidak ada makanan lain ya yang sehat, sama-sama sehat, tetapi yang memiliki kandungan unsur sebaik ASI. Dan ASI ini memang hanya diperuntukkan untuk bayi, ya. Apakah buat bapak-bapak gitu ya? Mohon maaf ya, ini cerita guyonan aja. Bapak pasti juga butuh ya, enggak juga. Gitu ya. Jadi ASI ini diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan bayi. Ya, jadi di mana ya kandungan-kandungan ini agak berbeda, lebih lengkap dibandingkan dengan apa yang kita makan setiap hari. Ya. Jadi di mana ASI memberikan kekebalan tubuh gitu ya dari penyakit. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ASI itu kurang lebih diproduksi oleh ibu sekitar 800 cc, ya, di mana 800 cc ini mengandung 600 kilokalori. Nah, ASI saya kira kalian sudah paham ya, ASI itu pasti kandungannya sudah ini ya, hasil isinya pasti lengkap. Ya, kemudian segar, sudah optimal ya, meskipun ada di dalam tubuh, tetapi itu masih optimal sekali, kemudian bebas dari kuman patogen, kemudian mengandung kok ini sama ya, mengandung zat antibodi, kemudian ada DHA, kemudian nah ini yang menjadi penciri adalah adanya kolostrum. Jadi kolostrum itu warnanya kuning, kemudian lebih kental. Nah, ini pada hari-hari pertama. Tapi biasanya pertama kali keluar, nah itulah yang terlihat warnanya ke. Nah, kenapa ibu kadang-kadang suka kesulitan ya pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga belum bisa mampu memberikan ASInya, artinya payudara belum bisa ya dengan baik mengeluarkan ASInya. Pada saat hamil itu kurang ya memperhatikan kebersihan ya, kebersihan dari bayi saat kehamilan. Dicoba untuk melakukan masase itu untuk merangsang sebetulnya sel-sel dari payudaranya untuk dengan nanti pada akhirnya bisa memproduksi ASI secara mudah. Yang kemudian terutama untuk bagian puting. Nah, kadang-kadang putingnya perempuan ini ya, puting yang hitam-hitam itu ya, itu kadang-kadang berbeda-beda. Ada yang ternyata bersih ya, ada juga yang tipis, ada yang tebal gitu. Nah, masalahnya itu yang tebal, bagian pucuk ya, kalau tidak kita bersihkan pada saat fase kehamilan ya, maka nanti agak kesusahannya pada saat dia harus sudah mulai melakukan laktasi. Gitu, sehingga pada saat kehamilan, nah ini yang perempuan besok kalau sudah mulai ya trimester ketiga itu sudah mulai rajin membersihkan, jadi massage kemudian sekaligus untuk bagian putih bersihkan itu ya, bagian pucuknya gitu terutama, sehingga nanti lapisan yang ada di situ itu lapisan kotoran sebetulnya ya, tapi bukan berarti itu itu karena memang banyak kotornya, tidak ya, tapi maksudnya bagian bagian pucuk ya, kadang terasa tebal, itu yang perlu diperhatikan, kemudian dibersihkan setiap hari. Nah, ini pengalaman saya dulu waktu saya anak pertama. Ini agak saru ya, tetapi saya berikan karena saya bingung dan
informasi gizi, informasi kesehatan itu zaman saya masih masih sedikit lah, masih sedikit sekali, apalagi saya tinggal di daerah gunung. Jadi waktu itu apa namanya, saya melahirkan, kemudian waktu itu hari pertama, jadi hari kedua berarti, hari kedua setelah saya melahirkan, saya waktu itu harus ikut yudisium wisuda. Nah, saya bingung, anak harus saya bawa, kan? Anak harus saya bawa. Sementara anak sudah udah kelimpungan, udah 2 hari dia nggak minum, nggak ASI kan, meskipun tidur tapi kan nggak ASI, dan hari kedua itu dia sudah mulai bangun, dia sudah mulai ngerengek-rengek, sementara ASI saya masih belum keluar gitu. Nah, sehingga apa yang saya lakukan, bingung saya. Sementara saya tahu payudara saya itu semakin membesar, semakin kencang ya, kalau nikmatnya luar biasa ya, kencang, dan karena nggak kuat sehingga nyerinya luar biasa itu. Nah, sehingga saya bilang sama suami saya, ini saya harus bagaimana gitu. Saya nggak tahu ya kalau yang namanya ternyata kebutuhan massase pada saat payudara, pada saat kehamilan ini ternyata untuk ini gitu. Cuma kan saya pikir utik saya bersih kok, ngapain saya harus rajin-rajin membersihkan gitu. Nah, ternyata begitu kejadiannya ya. Jadi akhirnya suami saya bingung, saya juga nggak berani bilang ke ibu saya gitu ya. Saya hanya cerita ke suami saya, kemudian apa yang terjadi, akhirnya suami saya kasih solusi. Suami saya bilang gini, maaf, saya harus nyedot punya kamu. Nyedot itu bukan nyedot asinya gitu ya, karena yang kita tahu kan asi itu asi pertama kan kolostrum ya, itu penting untuk bayi. Tapi saya nyedot supaya kotoran yang ada di apa namanya di apa namanya putingnya, pucuk putingnya itu apa namanya bisa terkelupas. Itu betul saja. Akhirnya suami saya yang maaf ya, saya nggak saru itu, nenek dulu, nenek tak berusaha untuk mau melupaskan ini ya gitu. Setelah itu cok, begitu lepas teman ya, jadi ada hitam-hitam, gumpalan hitam, itu terlepas, begitu terlepas langsung ya asinya keluar. Nah, walau alam apakah suami saya yang ya yang mendapatkan kolostrum atau tidak, saya kurang begitu memperhatikan. Tapi begitu setelah ASI keluar, saya langsung bisa dengan mudah untuk kan si anak saya. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya, minta tolong dengan sangat ya, ini adalah hal yang sepele, memang tidak terlihat ya puting kita itu benar sudah bersih atau belum, tapi usahakan pada saat kehamilan dibersihkan. Nah, sementara data-data ya ini masih apa lama ya, 2000 gitu ya. Nah, penyebab utama kematian bayi itu ternyata karena kurang gizi. Kenapa bisa terjadi kurang gizi? Nah, ada beberapa hal-hal yang apa ya penyebab utama kan. Tapi sebetulnya dasar dari kenapa bisa terjadinya pneumonia, kenapa terjadi diare ya, kemudian dan mungkin kondisi-kondisi yang lain. Nah, ini karena adanya apa ya ibu-ibu yang mungkin bukan banyak ibu saja ya, karena tidak ada keluarga terkait dengan sebetulnya manfaat penting air susu. Jadi ternyata dampaknya kok bisa Bu terjadi pneumonia, kenapa bisa terjadi malaria, kenapa bisa terjadi campak. Nah, tadi itu ya, karena tadi kandungan dari apa sebetulnya karena fungsi ASI memberikan kekebalan tubuh. Jadi kalau misalkan ASINya kurang ya, kemungkinan mereka akan lebih dengan mudah ya terkena berbagai macam. Saya kira kalau kalian mungkin saat ini masih belum bisa perhatikan, tetapi kalau saya waktu itu seumuran kalian, bahkan ketika saya SMP pun, karena saya sudah biasa pegang anak ya, sepupu gitu ya, keluarga, sehingga saya paham, oh ternyata paham bedanya anak yang betul-betul murni ASI ya dibandingkan dengan anak yang memang dari bayi sudah tidak lagi ASI tetapi dengan apa susu formula, dengan support. Akan ada beda sekali ketika kalau yang support dia akan gampang sekali kena sakit gitu ya, sementara kalau yang ASI jadi yang ASI juga apakah memang benar-benar sakit, mungkin sakit, tetapi frekuensi si jenisnya ya
itu akan berbeda jauh jumlahnya dibandingkan dengan yang pakai susu formula. Nah, yang kedua, ASI dapat mencerdaskan anak. Karena tadi ya ada kandungan-kandungan terutama untuk asam lemak esensialnya ya yang ada di dalam ASI tersebut. Itu sehingga ini hasil penelitian ya, ternyata anak yang tidak mendapat ASI itu IQ-nya 8 poin. Jadi tetap saja bahwa bayi yang mendapatkan ASI itu akan lebih kecerdasannya ya lebih melebihi dari yang tidak mendapatkan ASI. Kemudian dilihat dari fisiologisnya pun juga. Kemudian ini insert dari hasil laboratorium mereka ada mana pada penderita yang gizi kurang maupun bagi yang orang sehat atau bayi yang balita yang sehat, nah terkait dengan pertumbuhan otaknya. Kalau dilihat kenapa disebut otaknya tidak tumbuh optimal, nah itu kalau dilihat dari gambar seperti itu. Saja ada beda, kemudian kalau IQ-nya tadi semakin rendah, ya ada beda antara yang ASI dengan yang non ASI, maka ini juga tentu saja ya tadi jelas perkembangan otaknya berbeda, kemudian akan berpengaruh terhadap IQ, kemudian IQ, kemudian dan ini akan berpengaruh terhadap proses pendidikan anak tersebut nanti. Nah, ketika pendidikannya, kalau misalkan ini ternyata support semua, ya mas, otomatis luaran dari pendidikan dalam hal ini adalah mereka sebagai tenaga kerja, maka berkualitasnya akan menjadi rendah. Dan ini akan berhubungan dengan bagaimana nanti tatanan kehidupan sosial ekonomi, baik di tingkat negara, kemudian di tingkat keluarga maupun individu. Ya, jadi kita jangan memikirkan nanti yang individunya saja, artinya bahwa wah ini kalau misalkan saya IQ-nya rendah, kemudian tingkat pendidikan saya tidak bisa mengikuti pendidikan dasar terutama dengan sebaik-baiknya, nah kemungkinan saya akan tidak bisa didaya-gunakan sebagai tenaga kerja yang baik, dan kemudian nanti kalau misalkan saya pengangguran, nah nanti akan imbasnya adalah kepada tingkat sosial ekonomi saya pribadi gitu ya. Nah, tetapi juga kita perlu pikirkan kalau semua masyarakatnya adalah dalam kondisi yang seperti itu, nah bagaimana dengan level atau tingkat negara gitu ya. Nanti kasihan negaranya gitu ya. Kemudian ini adalah akibat tumbuh kembang otak yang tidak optimal. Jadi kualitas SDM-nya rendah, kemudian jumlah anak tidak bersekolahnya rendah, dan pendapatan per kapita juga akan semakin rendah. Nah, sehingga pertumbuhan ekonomi terutama negara akan artinya ketika pemerintah memberikan alokasi dana sekian persen untuk pendidikannya itu mubazir karena tidak ada output yang diharapkan. Nah, kemudian ASI, manfaat berikutnya ya, ASI adalah makanan maupun minuman bayi yang mudah dan murah. Artinya kita tidak perlu mengeluarkan uang lagi ya. Karena apa? Ya murah ya, karena kita nggak hanya sekedar kemudahan. Artinya kalau kenapa disebut murah ya tidak perlu membeli repot-repot ya membeli susu formula, kemudian tidak perlu membeli botolnya, kemudian tidak perlu membeli dotnya, kemudian tidak perlu gas, tidak perlu kompor, ya, kemudian tidak perlu air, ya, untuk merebus botolnya seperti itu. Nah, kemudian kemudahannya itu karena ya sudah tinggal begitu anak nangis, ngek gitu ya, kemudian jel, ya artinya kita tinggal. Jadi ada stereotip ya, ngek jel gitu ya. Jadi ketika bayinya maka jel masukkan ya, jadi kasihkan payudara ibu sudah selesai ya, mau posisi sambil baring, mau sambil duduk, mau sambil
bekerja gitu ya sambil masak dan sebagainya, itu udah gampangnya luar biasa gitu ya. Nah, ini pengalaman saya juga demikian. Ada saya punya anak 3 ya. Anak pertama itu awal-awal karena cuma 3, saya ini pengalaman yang jelek ya, 3 bulan saya cuma bisa ASI eksklusif, kemudian setelah itu saya tinggal sekolah, sehingga ya sudah, saya betul-betul saya baru bisa menyusui pada saat saya pulang akhir. Nanti selebihnya pas berangkat saya tinggal 2-3 hari pakai ASI formula. Kemudian kalau yang anak kedua, ya, kalau yang anak kedua itu pure, jadi ASI sampai dengan dia umur 3,5 tahun baru lepas. Dia ketika saya coba, karena saya harus bekerja ya, saya kasih saya kasih latihan ASI susu formula, selalu baik-baik ya, nggak mau sama sekali. Mau saya kasih formula yang susu formula yang harganya paling murah sampai dengan yang paling mahal sekalipun, dia tetap baik-baik. Akhirnya ya sudah, saya pasrah sampai dengan 3,5 tahun dia baru bisa mau lepas dari neneknya gitu. Tapi memang iya, jadi secara keuangan saya justru lebih irit ya ketika anak kedua dibandingkan dengan anak yang pertama. Karena pasti saya tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk pembelian apapun ya terkait dengan ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa menyusui anak ini merupakan perintah Tuhan, perintah Allah gitu ya. Jadi setiap agama ternyata memerintahkan untuk menyusui anak. Tuh, ya. Jadi di Islam, ini Al-Baqarah ayat 233, menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kemudian di Kristen, ini di Injil Petrus 2, saya kurang paham, yang jelas ada Petrus, saya pernah membaca Bible memang Petrus gitu ya. Nah, jadi disebutkan bahwa jadilah seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan memperoleh keselamatan. Kemudian di Hindu, di kitab Weda, tidak ada cinta yang melebihi cinta kepada anaknya, artinya masih cinta ibu gitu ya. Air susu ibu adalah perantara cinta kasih itu kepada anaknya. Susuilah anak mulai dari lahir sampai 3 aton atau 630. Kemudian, tadi disebutkan ya komposisi ASI itu memang secara nutrisinya memang lengkap ya, lebih lengkap, baik dari lemaknya, kemudian karbohidratnya, kemudian proteinnya dan juga mineralnya serta vitaminnya. Nah, kemudian di dalam ASI itu juga nanti ada komposisi sebagai faktor pelindungnya, ada beberapa ini ya bakteri, Lactobacillus bifidus, lactoferrin, kemudian lisosim, antibodi dan seterusnya. Ini yang membedakan ASI dengan yang lainnya. Dan ini akan bisa dilihat sebetulnya komposisi dari zat-zat makro maupun mikronutriennya pada perbandingan antara kolostrum, kemudian ASI transisi, kemudian ASI matur, serta perbandingannya dengan susu sapi atau susu formula. Itu. Nah, kalau kita lihat jelas ya kenapa kolostrum selalu diusahakan untuk diberikan kepada bayi yang baru lahir itu, karena kandungan dari zat gizinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan komposisi dari ASI yang lainnya ya, 4,1, 2,9, 5,5, kemudian 57. Kemudian pada saat setelah kolostrum ya nanti kita bisa lihat jadi ada fase di mana ini disebut sebagai ASI transisi ya, ini juga demikian. Nanti semakin bulan, semakin hari nanti akan masuk ke ASI sudah termasuk matur, sehingga kadar kadar zat gizinya sudah semakin terjadi penurunan. Penurunan, peningkatan.
Tetapi inilah yang disebut dengan ASI yang apa namanya ya itulah yang memang harusnya kandungannya seperti itu ya. Jadi jumlah dari kalori dari 100 ml-nya itu adalah lebih tinggi dibandingkan dengan fase-fase sebelumnya. Jadi kalau ASI baru keluar itu kan yang pertama kali namanya kolesterol, nanti berikutnya diikuti dengan transisi ya, nanti setelah itu baru nanti sudah terjadi ASI yang matur, artinya sudah betul-betul siap, itulah yang disebut dengan ASI yang sebenarnya. Nah kemudian kalau dilihat perbandingan antara ASI dengan susu sapi atau yang kita sebut sebagai susu formula adalah ya baik proteinnya, kemudian lemaknya, kemudian karbohidratnya itu lebih kalau untuk susu untuk formula ya lebih rendah dibandingkan dengan, meskipun secara kalorinya tinggi ya, tetapi dilihat dari gram proteinnya, kemudian lemaknya dan karbohidratnya lebih rendah. Nah tadi disebutkan ya baik untuk bayi itu sendiri, kemudian baik ibunya, kemudian nanti baik keluarga maupun baik untuk negara. Ya, jadi intinya bahwa pemberian ASI ini bisa sebagai makanan ya bagi bayi, meningkatkan daya tahan tubuh dengan kecerdasan, dan juga untuk meningkatkan kasih sayang. Ya, ini yang menjadi ini pun juga menjadi bagian kekhususan ya spesial dari ASI itu seperti itu, untuk bisa meningkatkan kasih sayang. Kemudian ada juga untuk mengurangi insiden maloklusi. Jadi kalau maloklusi itu gini, kalau orang yang suka ngedot nih, bayi yang suka ngedot nih, suka kayak gini lidahnya, gitu. Jadi ada beda ya. Jadi kalau kalian perhatikan antara bayi yang menyusui dengan bayi menyusui dengan yang bukan ya, nanti akan, kalau yang pakai dot itu pasti akan gini. Ini pokoknya intinya lidahnya itu selalu ke depan, gitu. Nah itu yang disebut dengan maloklusi. Nah kemudian untuk mengurangi insiden karies dentis, jadi gigi itu akan lebih mudah untuk mengalami kerusakan. Kenapa? Karena adanya sisa susu formula. Sisa formula dari apa ya? Dari botolnya. Jadi kenapa orang bilang bahwa kalau menggunakan botol itu malah justru merusak gigi, karena sebetulnya bukan botolnya, tetapi adalah dari sisa susu formula yang ada di dotnya. Kemudian menyebabkan pertumbuhan yang baik. Ya, jadi kalau ASI kemungkinan berat badannya akan mudah naik. Ya, kemudian resiko untuk obesitas juga akan semakin rendah. Beda dengan kalau misalkan yang non ASI, kita tadi lihat ya kalori ya, kalori untuk susu sapi itu kan memang lebih besar dibandingkan dengan kalorinya untuk yang ASI. Nah justru malah ketika kalorinya tinggi itu maka bisa meningkatkan resiko obesitas, gitu ya. Nah jadi itu yang perlu menjadi pertimbangan untuk pemberian ASI non ASI, maksud seperti itu. Kemudian mempunyai efek psikologi yang menguntungkan, kemudian tidak menimbulkan alergi. Kemudian aspek kesehatan ibu. Jadi manfaatnya adalah gini, aspek kesehatan ibu. Jadi tadi hormon oksitosin yang dimiliki oleh pada saat proses itu memang semakin ini ya, dan nanti akan membantu involusi uterus dan mencegah terjadi HSV. Jadi intinya ini akan ada kemungkinan untuk ibu untuk mencegah kejadian CA mame. Kemudian aspek keluarga berencana akan menjarangkan kehamilan secara alami ya. Jadi tetapi juga jangan, ini memang tidak semua ibu ya yang kemudian sudahlah, karena memang secara teori bahwa menyusui secara eksklusif nanti akan menjarangkan kehamilan, tidak juga, karena pada beberapa kasus pun juga ibu menyusui secara eksklusif tetapi baru pada bulan ketiga, bukan bulan kedua ya, biasanya pada bulan ketiga atau keempat ternyata malah ada yang mereka
bisa hamil. Jadi kita tidak tahu nanti sebetulnya fungsi dari hormonal tubuhnya itu seperti apa. Kemudian aspek psikologis, ibu akan merasa bangga dan diperlukan, ya, dengan memberikan rasa sayang, ya, kasih, cinta, sayangnya kepada bayinya, gitu. Jadi makanya ini yang agak membedakan kalau misalkan bagaimana rasanya ketika ibu ya setelah menikah tidak mampu hamil, apalagi memiliki keturunan, gitu ya. Ini akan ada beda. Ya kalau misalkan ibu punya anak tetapi yang rasa kasihnya, cintanya, sayangnya itu akan berbeda jauh. Nah, kemudian untuk manfaat untuk keluarga yaitu dilihat dari aspek ekonomi tadi disebutkan ya, selain murah ya, jadi tidak perlu beli, kemudian anak pun juga menjadi jarang sakit karena adanya zat antibodi sehingga akan menekan biaya kesehatan. Kemudian aspek psikologisnya, kebahagiaan keluarga menjadi bertambah. Yang senang nggak cuma ibunya, ya soalnya kalau ibunya hamil tapi memang tidak mengharapkan anaknya, ya anak itu biasanya mengharap anak lahir ya sudah gitu ya. Artinya mungkin pada dasarnya ibu tidak suka dengan anak. Nah itu nanti, tapi itu udah lain kasus ya. Tetapi secara umum bahwa ketika ibu kemudian punya sebuah keluarga ya, kemudian ada anak, ya ada anak kandung, ini akan bisa menambah kebahagiaan keluarga, dan ini biasanya akan bisa juga menambah keharmonisasian dari pasangan suami istri yang mungkin pada awalnya tidak romantis menjadi romantis, yang tadinya mungkin perang gitu ya, perang dalam tanda petik. Oh, masa sih kamu nggak bisa hamil-hamil, ini kadang-kadang suka seperti itu, dan ketika bayi lahir maka ini akan bisa mendekatkan kebahagiaan pasangan suami istri tersebut dan keluarga pada umumnya. Kemudian ketika kelahirannya lebih jarang, maka nanti kejiwaan ibunya menjadi lebih dekat ya dengan bayi. Jadi maksudnya gini, akan ada beda ya, akan ada beda ketika ibu yang punya anak 5, jaraknya misalkan 1,5 tahunan, dibandingkan dengan anak yang dengan ibu yang memiliki 2 anak atau mungkin cuma 1 saja gitu ya, 1 saja gitu. Nah ini nanti biasanya yang satu ini kenapa sih ibu bisa merasa anak ini yang satu ini ya, Bu saya mau begini boleh nggak boleh, oh ini nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, semua anak ini harus nurut ke ibunya ya, karena ibu merasa bahwa kamu adalah satu-satunya belahan jiwa saya. Nah beda dengan yang punya anak 5, punya 6, 10, ada yang satu losing gitu ya, anak-anak dibiarkan, ya udah biarin aja situ kalian dengan jalannya masing-masing. Ya meskipun ibu sayang, tetapi secara kedekatan biasanya kurang. Mulai merasa dekat itu nanti kalau anak-anak sudah besar, ya sudah mandiri. Tetapi bukan berarti pada saat dia masih bayi ibunya otomatis tidak sayang, misalnya tidak juga gitu ya. Kalau pas masih bayi ya jelas ya ibu bertanggung jawab untuk itu. Tapi nanti kalau anak sudah mulai misalkan fase dia sudah sekolah, dia benar-benar sudah latihan kemandiriannya akan lebih jauh lebih disiplin ya dibandingkan dengan yang tidak. Nah, kemudian aspek kemudahan tadi sudah disampaikan. Kemudian ini manfaat untuk negara, ya jadi bisa menurunkan angka kesakitan, kemudian angka kematian bayi, kemudian untuk mengurangi subsidi rumah sakit, apalagi kalau yang pakai BPJS gitu ya, kemudian mengurangi devisa untuk pembelian susu formula, kemudian untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Nah, proses pada saat menyusui itu dimulai dari ini, ya, bagaimana pembentukan ASI. Nah, pada saat pembentukan ASI bukan sudah dimulai pada saat masa kehamilan, ya, kami itu untuk mempersiapkannya, tapi pada saat ibu sudah melahirkan postpartum, ya, kemudian dia siap untuk menyusui, itu sudah otomatis, ya, hormon-hormon pada saat kehamilan sudah mulai beraksi, ya, sudah mulai siap beraksi, dan ini nanti akan bisa terjadi ketika ada refleks prolaktin dan refleks let down gitu.
yang disebut dengan refleks prolaktin. Jadi kenapa ya tadi kan saya sampaikan di awal ya, bayi baru pertama kali keluar kok udah langsung disuruh didekap ya, ditaruh di dadanya ibu kemudian didekap. Nah itu supaya dia pertama adalah kenal siapa ibunya ya, dengan perkenalannya dengan tes kehangatan gitu ya, kehangatan orang tuanya ibunya. Kemudian yang kedua dia akan berusaha untuk mencari sumber makanannya itu nanti yang mana gitu, di mana letak payudara ibu. Nah, kalau sudah masuk ke fase berikutnya adalah di refleks prolaktin. Nah, ketika anak sudah tahu ya di mana sih payudara ibu, ya, tahu posisinya, dia akan refleks ya dengan refleks mengisap puting ibu. Nah, ketika si bayi mengisap, nanti akan ada rangsangan di mana dia akan membantu si ibu untuk mengeluarkan hormon prolaktinnya itu. Nah, ketika hormon prolaktinnya sudah bekerja, nanti otomatis sel-sel yang ada di dalam payudara itu nanti ada siap ya, sudah siap ketika bayi langsung mengisap. Proses letdown, saat refleks letdown ini si bayi mengisap, kemudian nanti keluar hormon oksitosin. Nah, kemudian nanti akan terjadi sel-sel kontraksi pada sel payudara ya. Payudaranya itu kenapa bisa kencang gitu ya ketika diisap oleh bayi ya, karena adanya itu tadi kontraksi. Jadi si di dalam payudara itu dia sudah berusaha untuk mencoba memproduksi, kemudian memeras sampai dengan dia nanti akan masuk ke dalam ductus lactiferi, kemudian masuk ke dalam mulut bayi dalam bentuk cairan yang keluar melalui air putingnya. Jadi untuk refleks prolaktin ya itu seperti itu, dan untuk letdown. Ya, jadi kalau refleks prolaktin itu nanti kita lebih main ya pada di otak, rangsangan otak. Jadi ibu ketika bayi sudah mulai mulai mengisap gitu ya, mengisap putingnya ibu, nanti otomatis ibu otaknya itu ya sudah mengirimkan sinyal untuk siap-siap supaya hormon-hormon mulai siap untuk memproduksi ASI. Nah, tetapi ketika sudah letdown, bayinya berusaha untuk mengisap ASI yang keluar itu, dan ini nanti pada saat proses letdown ini nanti otak ibu harus dengan sebaik-baiknya dan keadaan optimal. Karena apa, nanti ketika ibu kondisi stres ya, nanti kemungkinan jumlah produksi ASI juga akan semakin lebih sedikit dibandingkan dengan ketika ibu dalam keadaan tak sebahagia. Gitu. Jadi diusahakan ketika menyusui ibu dalam keadaan nyaman ya, tanpa stres begitu. Nah, nanti itu akan membantu refleks dari letdown itu sendiri, sehingga nanti bayi terlihat apakah dia sudah mampu mendapatkan ASI dari yang sedikit. Kemudian untuk refleks pada bayi ini nanti ada refleks mencari atau routing reflex, kemudian refleks menghisap atau sucking reflex, dan refleks menelan atau swallowing reflex. Jadi jangan bayangkan, jangan salah ya, bahwa ASI itu kan memang bentuknya cairan, tetapi bukan berarti bahwa dia tidak ada proses swallow gitu kan. Swallow itu kayak orang menelan gitu ya, kayak mengunyah gitu ya. Nah, jadi untuk refleksnya ada 3, refleks mencari, menghisap, dan menelan, routing, sucking, dan swallowing. Gitu. Nah, bagaimana tanda-tanda dari refleks mencari ini? Pertama adalah bayi diusahakan dilatih gitu ya. Dilatih dengan cara bagaimana? Coba pipinya bayi disentuh. Nah, kalau misalkan pipinya bayi disentuh, otomatis nanti bayi akan menoleh gitu ya. Kalau yang disentuh pipi kiri, berarti nanti bayi akan menoleh. Nah, kemudian bibir bayinya disentuh gitu. Nanti kalau bayinya A gitu ya, nah nanti dia akan berusaha untuk mencari puting, dan kemudian lidahnya akan keluar melengkung menangkap puting serta bagian areolanya. Kemudian pada saat refleks menghisap ya, nanti
areola kan sudah masuk ke dalam ini ya, ke dalam mulut. Nah, kemudian nanti areola sama putih ditekan oleh gusinya, kemudian lidahnya dan langit-langitnya, dan ini nanti akan otomatis akan menimbulkan gerakan peristaltik pada ASI. Jadi si ibu yang menyusui nanti akan merasakan ada gerakan seperti ini, gitu. Apalagi kalau yang ASI-nya sudah, jadi dia misalkan kondisi produksi ASI sudah tinggi-tingginya dan itu perlu dikeluarkan gitu ya. Nah, ketika si bayi sudah mulai menghisap, rasanya itu ibu nyaman, selain ada sesuatu beban yang memang bisa akhirnya bisa keluar gitu ya dari udara. Kemudian ada refleks menelan, di mana ASI si bayi ya menyedot ASInya itu dengan gerakan otot menelan. Jadi gerakannya tergantung dari ya, biasanya kita nanti iramanya akan lebih santai, tapi jadi kelihatan bahwa bayi itu sedang menikmati si tersebut. Nah, supaya faktor-faktor tadi supaya berjalan dengan baik refleksnya, kemudian menekan proses keluarnya ASI, nanti ini bisa dilihat ya faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi. Jadi pertama yang jelas ya makanan. Ya, kemudian kalau suplementasi saya kira nanti tinggal tergantung kebutuhan ibu sudah mencukupi atau belum dari faktor intake makanannya. Kemudian yang ketiga adalah tingkat aktivitas. Nah, makanan ya yang perlu diperhatikan adalah yang bergizi seimbang, bahwa kebutuhan dari berbagai baik makro maupun mikronutrien harus dipenuhi secara seimbang. Kemudian untuk suplementasi pun ini juga saya kira tadi ya tidak, kalau hanya merasa bahwa ibu ini kok kayaknya saya masih kurang gitu, misalkan zat besi saya karena kebetulan saya tidak suka dengan hijau-hijauan, misalkan saya makan tapi kayaknya kebutuhannya tidak mencukupi, nah sebenarnya butuh suplementasi. Nah, kemudian terkait dengan aktivitas, nah ada beberapa penelitian menyebutkan bahwa ketika ibu aktivitasnya tinggi ya, ini akan dapat menurunkan produktivitas dari ASI-nya. Gitu. Tetapi apakah itu berarti bahwa ibu tidak boleh beraktivitas? Ya tidak juga, ibu tetap harus beraktivitas, tetapi juga kondisikan bahwa aktivitas itu tidak terlalu berat. Itu. Nah, kemudian prinsip gizi ya yang bisa diberikan untuk nanti sulit, kualitasnya ya, kemudian kuantitasnya itu juga harus diperhatikan karena akan mempengaruhi tidak hanya jumlahnya tetapi juga kualitas dari ASINya. Gitu. Kalau kualitasnya bagus, kualitas dari makanan yang dikonsumsi baik, otomatis jumlahnya kemudian kualitasnya juga nanti akan baik. Nah, setiap hari ya diharapkan ibu bisa mampu memproduksi sekitar 800 sampai 1000 cc ASI itu. Dan kan untuk kebutuhan selama menyusui itu kebutuhan ekstranya adalah 800 kilokalori. Nah, dari 800 kilokalori ini digunakan adalah 600 kilokalori untuk produksi ASI dan 200 kilokalori untuk aktivitas ibu sendiri. Nah, kemudian untuk syarat dietnya, ya susunan menunya harus seimbang, jadi baik makro maupun mikronutrien sesuai dengan piramida makanan. Kemudian dianjurkan untuk minum 8-12 gelas. Ini normalnya sedemikian rupa ya, karena kalau ibu menyusui, ya kalau misalkan dia kebutuhan cairannya kurang, yang terjadi adalah ibu biasanya gampang loyo, ya sama. Ya. Kemudian ada yang menganggap bahwa ketika ibu tidak bisa menyusui karena ibu kurang minum sehingga produksi ASI-nya menjadi rendah. Ya bisa jadi seperti itu. Karena otomatis ketika kekurangan cairan, ibu otomatis nanti otaknya sudah tidak mampu. Dan ini akan mempengaruhi dari proses refleksnya tadi ya. Jadi kalau ibu untuk refleks letdown itu memang harus dalam keadaan yang santai, tidak boleh stres sedikit. Kemudian menghindari makanan yang terlalu berbumbu, ya jangan yang pedas banget,
jangan sampai ya, jangan sampai gitu ya, jangan sampai sementara jangan makan yang pedas-pedas dulu. Jadi kita makan ya normalnya saja, kemudian apa namanya, suhunya juga nggak, jangan terlalu panas atau dingin, meskipun ini sebetulnya tidak ada pengaruhnya sebetulnya kalau untuk suhu itu. Nanti ketika ibu minum air panas atau mungkin susu hangat banget gitu ya, hangat tapi agak agak di atasnya hangat, ini akan berimbas pada susu yang dihasilkannya, ASI yang dihasilkannya, tidak juga. Ya memang tidak, tapi harapannya adalah ini untuk demi apa namanya, sistem pencernaan yang baik ya, untuk menjaga itu saja sebetulnya. Kemudian tidak mengkonsumsi alkohol, karena kita tahu pada akhirnya adalah alkohol, kemudian minuman yang lain yang keras gitu ya, itu memang akan berimbas pada apa, perkembangan otaknya, karena pada dasarnya apa yang dikonsumsi oleh ibunya itu nanti akan menjadi, akan berpengaruh otak bayinya, dan otak bayinya ini akan berimbas pada pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian memperbanyak konsumsi sayuran berwarna, karena dari ini kita akan bisa mendapatkan terutama untuk mikronutriennya. Ya. Meskipun di dalam berapapun konsumsi sayuran berwarna pun juga ada karbohidratnya, ya, ada makronutriennya, ada karbohidratnya, cuma memang jumlahnya sedikit. Tapi kebutuhan untuk mikronutriennya lumayan. Nah, kemudian untuk penambahan kalorinya, ya, jadi kalau tadi sempat di depan 800 kalori itu kurang lebih ya, makanya saya tuliskan di sini kurang lebih, ada yang karena ada referensi menyebutkan 800 dan ada yang menyebutkan 700. Jadi nanti untuk bulan pertama kurang lebih 700 kalori ya. Jadi 6 bulan kedua adalah sudah mengalami penurunan, karena memang bayi juga sudah mulai apa namanya, mulai apa namanya, bisa beradaptasi, dan juga sedikit. Kemudian makanya dikonsumsi nanti akan digunakan untuk aktivitas, metabolisme juga untuk protein. Jadi kurang lebih tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, untuk proteinnya nanti 6 bulan pertama adalah 16 gram per hari, dan 6 bulan berikutnya adalah 12 gram per hari. Nah, dianjurkan mengkonsumsi protein dengan high biologic value. Jadi nanti pada saat ibu menyusui, fase menyusui, diharapkan nanti proteinnya itu sumbernya terutama ya dari protein yang bersifat hewani. Yang karena high biologic value itu berasal dari bahan-bahan makanan yang bersifat hewani. Jadi daging ayam, misalkan daging sapi, dan seterusnya, seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa protein ini harus selalu yang high biologic value gitu. Jadi ya yang jelas gini, kalau di apa konsep gizi seimbang itu kan ada ya golongan karbohidratnya, ya, ASI dan penggantinya ya, bisa ASI, bisa apa gitu ya. Kemudian ada protein sayur-sayuran ya, kelompok sayur-sayuran. Nah, kelompok sayur-sayuran itu ya kemudian ditambah dengan protein, yang proteinnya baik hewani maupun baik dari nabati. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Dalam satu porsi itu ada tahu, ya, ada tahu, ada ayam, biasanya seperti itu. Jadi kita imbang antara yang protein dengan yang protein nabati dengan hewani, begitu. Kemudian lemak, konsumsi lemaknya adalah 15 sampai 25%, ya, terutama untuk yang mohon maaf keputus ya. Untuk vitamin dan mineral, terutama untuk penambahan kalsium ya. Jadi untuk kalsium kurang lebih tambahannya adalah 400 mg per hari. Itu karena ini berdampak ketika kalsiumnya terlalu banyak keluar, sementara intake-nya rendah, maka kemungkinan ibu akan mengalami sekian kalsium untuk kesehatan tulangnya.
Kemudian untuk ASI nanti kandungan dari kalsiumnya juga akan menjadi sedikit. Dan kemungkinan adanya gangguan pembentukan tulang pada bayi. Makanya untuk penambahan kalsium itu bisa diusahakan pada saat fase kandungan. Depositnya nanti akan dijaga pada saat nanti akan pada itu dalam postpartum. Kemudian cairan, jumlah cairan yang diminum minimal itu sebesar jumlah cairan yang hilang sehari. Tetapi bukan, nanti kalian nggak usah repot-repot menghitung ya. Jumlah cairan yang diminum minimal misalkan kalian minum 10 gelas, maka cairan yang hilang sehari juga harus bentuk besarnya adalah 10 gelas gitu. Tidak juga. Jadi kita usahakan saja bahwa kurang lebih nanti untuk perhitungannya memang ada ya. Jadi apakah dia tergantung aktivitasnya, apakah dia rendah aktivitasnya, apakah sedang atau berat. Ketika ibu aktivitasnya berat, otomatis jumlah cairannya diminum juga tidak bisa minimal. Dia harus lebih dari yang misalkan kalau normalnya 8, maka sekitar 12-an atau bahkan bisa lebih untuk menutupi kebutuhan kekurangan cairannya. Nah, kemudian diharapkan dengan ibu menyusui memiliki status gizi yang baik, ya, maka otomatis baik jumlahnya atau volumenya maupun kandungan zat gizi yang ada di ASI ini akan dalam jumlah dan kualitas yang baik, dan ini akan berpengaruh ya terhadap pertumbuhan perkembangan bayinya. Nah, ketika ibu dengan keadaan status gizi normal, maka ibu menyusui akan dapat memberikan ASI pada bulan pertama kurang lebih 600 ml. Pada bulan ketiga menjadi 700 ml kurang lebih. Kemudian pada bulan keempat lebih dari itu. Nah, kemudian nanti dia berapa sebetulnya jumlah atau volumenya dihasilkan itu tergantung dari berapa sebetulnya kekuatan dari bayi. Semakin isapan bayinya akan semakin sering, semakin keras, intens, maka nanti untuk ASI-nya produksinya juga akan semakin banyak otomatis. Tapi kalau isapan bayinya rendah, maka nanti ASI volume ASI-nya nanti akan semakin merendah. Jadi makanya kenapa ibu menyusui, ibu melahirkan gitu, tetapi tidak menyusui, nanti dia otomatis nanti volume yang dihasilkan, volume ASI yang dihasilkan itu menjadi lebih sedikit. Kenapa? Tidak ada isapan dari bayi. Jadi isapan bayi itu sebetulnya merangsang untuk jumlah volume ASI yang akan diproduksi oleh ibu. Tapi dengan catatan satu sisinya ibu harus dalam keadaan yang seperti apa dulu gitu ya. Nah, beda dengan ketika ibu menyusui tapi status gizinya kurang. Maka pada 6 bulan pertama hanya 500 sampai 700, bulan kedua menjadi lebih kecil lagi, dan tahun kedua akan lebih kecil lagi. Nah, kemudian ini diet ibu menyusui dan komposisi proteinnya yang jelas ya. Nanti karena ibu, jadi usahakan ibu status gizinya, kemudian intake makanannya dalam keadaan yang seimbang, karena supaya untuk bisa memenuhi kualitas dari ASI tersebut. Ya, jadi baik proteinnya, kemudian lemaknya. Nah, lemak juga ini nanti diambilkan lemak-lemak yang esensial. Jadi ibu mengkonsumsi atau memilih protein, lemaknya yang bagus-bagus gitu ya. Kemudian untuk karbohidrat, jadi ini ada penelitian yang menyebutkan bahwa sedikit sekali variasi kadar laktosa berhubungan dengan diet menyusui. Jadi kita mau makan karbohidrat jenis apapun itu ya tidak ada misalkan gini. Ketika misalkan Mas Rizal makan Bu Rizal gitu ya, bukan Mas Rizal, istrinya Mas Rizal kan namanya Bu Rizal. Nah, Bu Rizal mengonsumsi karbohidratnya misalkan nasi, mungkin akan ada beda dengan Bu Rian Adri yang kebetulan konsumsinya lebih suka dengan nasi jagung, atau mungkin Mbak Fitriani yang misalkan sukanya mie gitu. Nah, nanti kandungan atau kadar laktosa dalam nasi, atau mungkin dari nasi jagung, nasi beras putih, nasi jagung sama tadi mie ya,
itu nanti akan masing-masing akan memiliki perbedaan, itu tidak. Tapi kadar laktosanya ya kurang lebih mirip karena mereka pada dasarnya adalah ya udah sama-sama karbohidrat yang memiliki laktosa yang sedemikian rupa mirip. Kemudian ini kalau energi secara keseluruhan ya tergantung dari jumlah deposit energinya si ibu bagaimana nanti akan berpengaruh terhadap volume yang akan diproduksinya. Demikian juga untuk vitamin, gitu ya, vitamin atau suplementasi yang mungkin akan bisa digunakan oleh ibu ketika ibu merasa bahwa vitamin maupun mineral yang dikonsumsi oleh ibu dari makanan utama masih belum cukup. Kemudian, beberapa obat-obatan memang perlu diperhatikan, jadi jangan asal minum obat. Ini untuk obat kita harus tetap merujuk pada advice dari dokter, kira-kira apakah obat yang dikonsumsi oleh ibu sepanjang memberikan ASI ini akan berpengaruh terhadap ASI-nya itu sendiri. Nah, kemudian untuk beberapa prinsip cara menyusui, ya. Jadi usahakan, nah kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi seperti ini, ya. Jadi posisinya jangan sampai dangak gitu ya. Anak jangan sampai mendangak kayak gini kepalanya, tetapi agak miring gini ya. Kemudian ketika putingnya dimasukkan itu sekaligus dengan daerah areolanya. Jadi ini yang hitam-hitam ini, yang hitam-hitam di payudaranya ibu dimasukkan sekaligus gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa karena begini ya, tadinya saya jelaskan yang namanya ibu menyusui itu nanti areolanya besarnya lebarnya beda-beda. Ya, tapi usahakan kalau lebarnya itu tidak terlalu lebar ya, areolanya tidak terlalu lebar, maka bukan berarti bahwa bayinya itu harus selebar itu gitu, tapi usahakan kalau misalkan areolanya itu yang hitam-hitam itu standar lah ya, standarnya ibu gitu ya, ya usahakan dimasukkan semua. Tetapi kalau misalkan areolanya benar-benar terlalu lebar ya, saking lebarnya mulutnya bayi tidak mungkin bisa akan masuk, areolanya tidak akan masuk ke mulutnya bayi, maka ya tidak ada masalah. Tapi dengan melihat gambaran seperti ini ya, memang kenapa yang sebelah kanan yang dia si bayi hanya mengisap bagian putihnya saja, itu adalah kondisi yang salah. Kenapa salah? Ya akan ada banyak akibat dari itu. Ya salah satunya adalah anak kan semakin besar otomatis dia akan usianya ya sudah mulai terbiasa, dan sampai dengan apalagi kalau sudah mulai tumbuh gigi. Ya ketika anak sudah dibiasakan dari awal ya minumnya pada saat ngedot itu hanya ngedot putingnya saja, tapi nggak sama dengan areolanya, maka ini nanti akan lebih membuat sakit puting ibu. Biasanya ibu nanti akan gampang lecet putingnya dibandingkan dengan yang posisi yang ketika nenen itu ya areolanya udah sekaligus dengan itu. Ya, jadi nanti kenapa ini tidak disarankan? Posisinya juga demikian. Kemudian biar bagaimanapun kita tetap harus memperhatikan higienitas ya dari kita sebelum kita memegang atau memberikan ASI kepada bayi. Jadi kita harus cuci tangan dulu pakai sabun. Kemudian, nah kadang-kadang puting ya, kemudian payudara ibu ya, karena saking produksinya saking banternya. Nah itu kadang suka, meskipun sudah diusahakan dengan menggunakan breast pad atau mungkin disumpel ya, disumpel pakai kain gitu ya, kadang-kadang suka keluar sendiri, merembes sendiri, sehingga jadi sebelum memberikan ASI gitu ya, bagian puting kemudian areolanya perlu dibersihkan. Jadi setiap kali sebelum kita memberikan ASI gitu ya, dibersihkan dulu. Kadang-kadang suka kelihatan bau banget ya, bau ASI. Caranya seperti ini. Kemudian
Nanti silakan bisa dibaca sendiri ya. Nah, biasanya bayi itu kan sukanya apa? Nenek sambil tidur, ada airnya. Nanti untuk supaya kalau dianggap sudah cukup, ya maka nanti ada trik ya. Jadi bagaimana bisa melepaskan bayi dari payudara dan menggunakan dinding. Kemudian setelah itu kalau misalkan sebaiknya disendawakan. Jadi ketika disendawakan supaya, nah dengan caranya seperti ini di bawah ini ya. Jadi apa ditaruh di bahu, kemudian di pupuk bagian punggungnya bayi. Seperti ini. Kita kira sama aja ya. Posisi membuai, jadi teknik nyusu itu gampang banget, ada yang sambil tiduran, tapi lebih baik seperti ini ya, jangan dibiasakan sambil tiduran. Lebih baik maupun malam ya, ngantuknya kayak apa ya, itu memang resiko ya, namanya ibu ibu memiliki bayi gitu ya, yang jam minumnya, jam makannya itu tidak masih belum teratur sekali gitu ya. Jadi sering kalau malam-malam harus bangun, kemudian duduk, itu yang perlu, meskipun ngantuknya kayak apa, usahakan duduk. Kemudian dengan posisi menggendong, nah biasanya seperti itu. Kemudian bisa seperti itu. Jadi biasanya kepalanya dan itu membuat rasanya itu, saya itu benar-benar seorang ibu gitu. Nah, juga posisinya yang kepala, dan posisi berbaring yang paling nyaman buat ibu, jadi ibu bisa tidur gitu ya, bisa tidur sekaligus bisa nenek. Kemudian nah ini kalau untuk yang kembar, nah kembar juga posisinya seperti ini. Nah dua-dua itu dipakai nih karena anaknya ada dua ya, nenek payudara kanan dengan kiri dipakai, tetapi bukan berarti bahwa misalkan bayi X dengan bayi Y itu yang X pakai kanan hari sekarang ya, periode sekarang pagi ini gitu ya, si X yang kanan, Y yang payudara kiri. Nah nanti untuk periode berikutnya diganti ya, yang Y yang kanan, yang X yang kiri, begitu seterusnya, begitu sehingga mereka nanti tidak mereka kenal bahwa yang namanya payudara ibu itu ada dua, sumber makanannya itu ada dua, payudara ibu yang kanan dengan payudara ibu yang kiri itu. Nah nanti tinggal modelnya mau bagaimana, nah itu tergantung. Bayangin ya kayak apa resikonya ketika punya anak kembar gitu ya. Ini baru menyusui saja. Kemudian tanda-tanda bayi cukup ASI. Nah, bayi terlihat sumringah, kelihatan bahagia, tersenyum. Nah, kemudian bayi mengumpulnya sampai 6 kali atau lebih setiap hari. Jadi kalau misalkan kurang dari 6 setiap hari, 6 kali ya ini kemungkinan bahwa dia konsumsi ASI-nya masih rendah. Kemudian BAB sekitar 1-3 kali selama setiap hari gitu ya. Jadi wah luar biasa repotnya, makanya kalau punya bayi itu harus siap-siap popoknya gitu ya. Nah, harus siap-siap nyucinya akan lebih sering lagi. Kemudian lagi. Ya, jadi air seni nanti warnanya bening, tidak berwarna, kemudian juga tidak cap. Nah, harapannya adalah pada saat proses laktasi, pertama adalah supaya ibu dalam keadaan tidak stres, kemudian keyakinan bahwa ibu pasti akan mampu menyusui dengan sebaik-baiknya, kemudian pikirannya santai. Ya meskipun ibu jangan salah ya, ibu itu banyak pikiran meskipun dalam keadaan apa serba ada ya, tapi kadang-kadang ibu pikirannya tidak santai gitu. Nah, kemudian mungkin perlu belajar bagaimana supaya bayi bisa dengan sebaiknya,
ya, kemudian cara atau posisi bayi pada saat menyusui seperti apa, kemudian perhatikan bahwa ketika payudara bayi atau bayi sering menghisap payudara itu, maka nanti produksi ASI akan semakin akan otomatis bisa menutupi ya sampai dengan akhir pada fase 2 tahun misalkan untuk kebutuhan ASI bayi tersebut. Kemudian dukungan dari keluarga juga itu perlu diperhatikan ya, karena kalau sama saat laktasi oleh keluarga, terutama oleh suami, nanti ibu lagi-lagi akan ini berujung pada stresnya akan menjadi lebih. Ya, kalau misalkan karena tahu ibu lagi masa istilahnya yang 40 hari itu, maka si suami berpikir lah, ngapain saya juga nggak bisa ngapa-ngapain istri saya gitu, sehingga lebih baik saya pergi gitu ya. Itu sering terjadi seperti itu, padahal justru ketika ibu sedang fase menyusui, ada bayi, maka suami harus ikut mendampingi, malah menghindari gitu ya, karena dengan alasan si suami sedang berusaha untuk menahan gitu ya, menahan emosi yang berkaitan dengan seksualitas gitu. Kemudian ibu harus cukup minum ya, kemudian makanan perlu diperhatikan harus yang bergizi, terutama untuk yang sayuran berwarna hijau ya, berwarna hijau ya, tidak perlu yang daun, tapi tidak harus selalu harus sayuran yang daun gitu, tapi sayuran apapun tapi yang berwarna. Kalau yang daun pasti yang hijau. Kemudian makannya harus lebih banyak karena tadi kan kebutuhan. Mohon maaf, ini kayaknya saya lagi ada trouble ya dengan saya. Mungkin untuk sisa yang tadi tinggal sedikit beberapa slide saja. Nanti silakan kalian bisa pelajari sendiri saja ya. Baik, saya cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Nanti untuk absensi silakan menghubungi Bu Santi saja, sekaligus untuk materi akan saya sampaikan ke beliau. Ya, karena nanti beliau yang akan upload ke Skalsa. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.